kasih untuk waktu pagi yang indah. Kami Tuhan izinkan datang di bawah kaki-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk waktu yang sudah kami gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Untuk kami mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersama-sama makan firman-Mu. Beri kepada kami hati yang haus dan antusias untuk firman-Mu mengenyangkan kehidupan kami. Firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Buat kami Tuhan antusias, taruh telinga seorang murid Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik kuasa, supaya firman-Mu ini membuat iman kami semakin teguh untuk kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. 2 bulan ini ada banyak jiwa-jiwa baru. Ada banyak orang-orang percaya yang memberi diri dibaptis. Oleh karena itu firman Tuhan pagi ini memberikan penguatan iman. Saya rindu supaya firman Tuhan tentang Yesus sebagai jalan keselamatan itu diulang-ulang. Kalau kemarin kita sudah 5 minggu belajar dari kehidupan tokoh Alkitab, kemudian kita bisa melihat bagaimana para tokoh Alkitab menjalani hidupnya. Pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan untuk penguatan bagi yang hari-hari ini sedang menjalani kelas keselamatan. Minggu depan akan ada 10 lagi yang dibaptis. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Iya. Ada terus ya yang hari-hari ini Tuhan beri kepada kita. Ya, sudah dikasih Tuhan. Kurangnya iman itu bukan hanya karena masalah hidup. Kurangnya iman itu juga berarti karena banyak orang yang mengaku percaya Yesus tetapi belum mengerti. Imannya tidak disandarkan kepada pengertian yang benar terhadap konsep keselamatan. Oleh karena itu hari ini kita akan mengulang lagi tentang jalan keselamatan. Sudah dikasih Tuhan. Mari kita lihat bagaimana keadaan manusia. Untuk kita mengenal jalan keselamatan, kita harus paham bagaimana sebenarnya keadaan manusia. Semua orang, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara paham bagaimana sejarah dosa? Sejarah dosa itu berasal bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itulah manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang baru lahir pun sudah berdosa. Ada yang mengatakan kalau bayi Pak baru lahir dosa apa tidak? Ya. Teori tabula rasa mengatakan bayi yang baru lahir itu seperti kertas putih. Lalu ini ditangkap sebagai kertas putih berarti tidak berbuat dosa. Salah. Bayi yang baru lahir pun juga sudah punya dosa yang namanya dosa asal.
Semua orang sudah berbuat dosa. Dan kenyataan dosa ini adalah dosa asal, yang berikutnya dosa perbuatan. Kalau dosa perbuatan berarti semua dosa, semua perbuatan manusia yang melanggar perintah Tuhan itu dosa. Makanya Tuhan memberikan dengan jelas hukumnya, hukum Taurat. Ya. Semua perbuatan membunuh, berzina, semua perbuatan berdusta, semua hal berdosa. Namun yang harus kita ingat bahwa dosa tidak sekedar hanya dosa perbuatan saja. Dosa tidak hanya sekedar dosa asal saja. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan, sebuah standar yang baru, yaitu dosa di dalam hati. Perhatikan. Kalau dosa asal, okelah, tinggal terima saja. Kalau dosa perbuatan, jelas bisa dilihat. Wes, orang berdosa, orang berzina, orang membunuh, orang berbuat bisa dilihat. Tetapi dosa yang tidak kelihatan, yaitu dosa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu Markus pasal 7 ayat 31, ayat 21 sampai 23 mengatakan bahwa manusia itu berdosa karena apa? Karena dari dalam hati. Perhatikan. Saya baca bersama-sama. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Orang kalau udah punya pikiran jahat, dosa. Yesus berfirman, kalau laki-laki melihat wanita lalu auratnya bergerak, sudah ada timbul pikiran dosa. Dosa itu dari dalam hati. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Ayat 23. Kita baca semuanya. 2, 3. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saya mau tekankan begini. Semua dosa perbuatan itu dimulai dari dalam hati. Yang dari dalam itu membuat orang berpikiran dosa. Makanya firman Tuhan dengan jelas katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu. Kita lihat orang kelihatannya baik-baik. Saudara nggak tahu, di dalam hatinya ada iri hati. Lu ada iri hati. Iri hati itu dari dalam. Saudara lihat kelihatannya orang itu baik-baik. Tapi pikirannya pikiran berzina, pikiran percabulan. Perhatikan. Oleh karena itu begitu berat sebenarnya tentang dosa ini. Dan suara hati manusia ketika berdosa itu saling membela, saling menuduh, saling membela, saling menuduh. Makanya begini, ketika orang berdosa itu enggak tenang. Ketika orang ada di dalam dosa, wah, dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 15, oh saling menuduh, saling membela. Karena suara hati mereka itu bersaksi. Oleh karena itu, dengan kenyataan ini sebenarnya manusia keadaannya berdosa. Lalu apa akibat dosa? Akibat dosa sebenarnya yang pertama, ketika orang berdosa, hidupnya sia-sia. Hidup sia-sia itu berarti apa?
Hidup sia-sia itu berarti hidup yang tidak punya tujuan. Makanya dosa itu diterjemahkan di dalam bahasa aslinya yaitu dari kata hamartia. Hamartia itu berarti apa? Melenceng dari sasaran. Kalau orang sudah hidup di dalam dosa, pasti hidupnya itu tidak menuju kepada kehendak Tuhan. Hidup yang sia-sia itu bisa dilihat dari berbagai macam tindakan, pikiran orang yang hidupnya diarahkan kepada pemuasan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Makanya ada paham yang namanya materialisme. Yang penting kebendaan, yang dihargai kebendaan, hal-hal yang rohani itu tidak usah. Lalu ada hedonisme, yang penting selama hidup di dunia ini dinikmati saja, nikmati saja. Makanya mengabaikan kekudusan, mengabaikan hukum pernikahan, yang penting senang. Yang penting senang. Yang penting dinikmati saja. Nah, kalau orang sudah hidup menurut kemauan sendiri, pikiran sendiri, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus, pasti yang terjadi sia-sia. Hamartia. Kalau harusnya saya menuju ke pintu ya, ini sebenarnya saya didesain untuk menuju ke pintu misalnya. Kita itu didesain Tuhan dengan tujuan tertentu. Mengarah. Tapi ketika begini sudah begini, ya udah hamartia ini, udah melenceng. Akibat melenceng itu, maka manusia mengalami kehidupan yang sia-sia. Semua kehidupan yang tidak berdasarkan kepada iman kepada Kristus, akibatnya mengalami yaitu kebinasaan. Makanya firman Tuhan berkata, Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Kata maut di sini berarti kematian selama-lamanya. Perhatikan, Bapak Ibu, ini keadaan manusia. Semuanya berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Dan pasti upah dosa itu maut. Nah, lalu poin yang ketiga apa? Tidak ada seorang pun manusia yang mau hidupnya di neraka. Neraka itu sungguh ada. Neraka itu bukan sebuah cerita. Hukuman kekal itu ada, nyata. Dan manusia sadar. Karena ada juga loh orang yang dia menganggap daging manusia itu sama dengan daging binatang. Dari seperti ini orang mengatakan, udahlah mati ya mati saja. Mati tanam, mati kubur. Salah. Kalau kita belajar di dalam suratan Korintus, wow, ada tubuh alamiah, tubuh kita nanti kalau mati dikuburkan. Tetapi manusia itu semuanya akan mengalami pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan keadaan manusia yang berdosa itu upahnya yaitu maut. Namun tidak ada seorang pun yang mau ke neraka. Enggak ada yang mau ke neraka. Makanya orang itu pasti berusaha untuk masuk surga. Nah, perhatikan saudara-saudara, saudara perhatikan dengan baik. Ada 3 usaha manusia. Ada 3 usaha manusia. Usaha yang pertama, manusia itu berbuat baik. Perhatikan, siapa yang pernah dengar sebuah konsep keselamatan yang mengatakan begini, besok kalau kita mati,
itu akan ditimbang. Mana perbuatan baiknya, mana perbuatan jahatnya, ditimbang. Kalau timbangannya ini banyak perbuatan yang baik, masuk surga. Siapa yang pernah dengar konsep seperti itu, angkat tangan. Yang pernah dengar? Yang pernah dengar saja? Pernah dengar ya? Ya, dengarnya dari siapa enggak tahu. Ya. Mungkin karena pemuritan. Ada. Besok kalau mati itu ditimbang amalnya dengan perbuatan jahatnya, berat mana? Kalau berat perbuatan baiknya, masuk surga. Saudara, dengarkan. Rumus ini, konsep ini gagal, tidak bisa. Coba bayangkan ya. Orang yang mempercayai rumus ini, dia akan begini. Saya akan memperbanyak amal saya. Beramal. Lalu kalau kurang puas dengan banyaknya amal, dibuat rumus. Hari tertentu berbuat baik, bulan tertentu berbuat baik, amalnya dikalikan 27. Lipat 27. Supaya apa? Supaya semakin berat perbuatan baiknya. Mengurangi dosanya. Konsep ini mengatakan, ketika kita beramal, makin beramal, makin beramal, makin beramal, apa? Mengurangi dosa. Beramal mengurangi dosa. Dan beramal merupakan tiket ke surga. Saudara, coba kita bayangkan. Apakah kalau orang beramal itu menghilangkan dosa? Tidak. Amal tidak bisa menghilangkan dosa. Kalau ada di antara saudara-saudara yang hari ini punya uang 5 miliar lalu beramal, lalu berikutnya bukan langsung dosa kita hilang, langsung kita punya tiket ke surga. Tidak bisa. Mau beramal seberapapun, tetap orang itu berdosa. Padahal tidak ada tempat bagi dosa. Tidak ada tempat bagi dosa itu di surga. Tidak ada. Surga itu tempat tahtanya Tuhan, kerajaannya Tuhan. Di sana kudus 100%, suci 100%. Dengan rumus tadi saudara, maka orang beranggapan, wah semakin saya banyak amal, semakin saya banyak perbuatan baik, saya akan masuk surga. Dengarkan dengan baik, Pak. Berarti kalau begitu amal itu nggak penting, Pak. Dengarkan. Kalau kita sudah diselamatkan, terima Yesus, lalu kita berbuat baik, kita banyak memberi, itu bukti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukti sebagai kita adalah terang dan garam. Bukti bahwa kita adalah manusia baru. Itu bukti. Jadi berbuat baik bagus. Itu adalah bukti kita anak-anak Tuhan. Tapi perbuatan baik manusia itu tidak bisa membuat orang jadi suci, membuat orang jadi masuk surga. Kenapa? Mari saudara buka Alkitab saudara. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Buka saja Alkitab saudara. Yesaya 64 ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Saudara, kalau ada orang yang membanggakan perbuatan baiknya, saya mau lihat. Ya, saya mau lihat orangnya. Saudara, mungkin ya, ketika saudara butuh uang 500.000 lalu ada orang yang memberi saudara 1 juta. Waduh, terima kasih, orang itu baik, baik. Ketika ada orang yang beramal, mengadakan aksi sosial, mengadakan apapun, bencana, bantuan, itu bagus.
Tapi sebenarnya perbuatan baik manusia yang begitu dibanggakan, perbuatan baik manusia mungkin terkenal yang luar biasa. Semua perbuatan baik manusia itu kalau dibandingkan dengan keberadaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, aduh, tidak ada bandingnya. Makanya disebutkan apa? Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perbuatan baik manusia itu kalau di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Ada orang membanggakan perbuatan baik. Enggak lah. Karena kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan, enggak ada bandingnya sama sekali. Enggak ada bandingnya. Saudara, enggak ada bandingnya sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan perbuatan baiknya di hadapan Tuhan. Perbuatan baik manusia itu adalah seperti daun lenyap begitu saja, enggak ada artinya. Makanya kalau ada orang yang membanggakan perbuatan baik, gagal. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, usaha manusia untuk mencapai surga dengan perbuatan baik tidak bisa. Kalau ditimbang, ya Pak, ini ditimbang Pak, perbuatan baik saya 99,9%. Nah, masih ada perbuatan dosanya, Pak, perbuatan saya baik saya 80% Pak. Dan nanti dosanya ikut yang 20%. Enggak bisa. Surga itu tempatnya Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus. Tidak bisa. Sekecil apapun, setitik apapun dosa masuk. Yang dibutuhkan itu sebenarnya apa? Penghapusan dosa. Dan perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Yang kedua, manusia tidak tinggal diam. Wah, kalau begitu kita ciptakan agama. Saya tahu agama itu A itu. Kata agama A itu berarti tidak. Gama itu berarti kacau. Berarti tidak kacau. Sebenarnya ada ribuan agama dan kepercayaan yang ada di seluruh dunia ini. Sebenarnya tujuannya supaya tidak kacau. Supaya manusia itu punya hubungan dengan Tuhan. Tapi agama itu pun tetap buatan manusia. Agama itu, kata Kristen misalnya, tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Yang menyelamatkan itu bukan agamanya, tapi imannya kepada siapa. Nanti kita akan belajar. Berarti apa? Dengan agama. Buktinya apa? Buktinya dengan orang beragama. Orang tidak menghapuskan dosanya. Tidak bisa. Lalu Pak, kenapa kita beragama Kristen Pak? Kenapa Kristen saja kita ada di gereja GPDI? Iyalah, kita ini kan hidup di tengah-tengah warga negara. Harus menginduk kepada salah satu agama. Lalu agama Kristen. Lalu Kristennya sinode apa? Harus menginduk. Kalau tidak, ya kita liar, nggak diakui. Orang mau nikah nanti bingung. Orang cari KTP bingung. Karena kita di dunia warga negara. Agama itu memang harus kita miliki, tapi agama tidak menyelamatkan. Jangan bangga karena hanya beragama. Agama tidak bisa menyelamatkan. Yang ketiga, wah kalau perbuatan baik tidak menyelamatkan, agama tidak menyelamatkan. Sekarang kesalehan. Kesalehan itu sebenarnya mirip saja dengan perbuatan baik. Kesalehan itu ditunjukkan kepada apa? Orang itu hidup saleh. Hidup saleh itu yang bisa kita lihat sehari-hari, hidupnya itu dari tingkah lakunya, dari tutur katanya, dari kebiasaannya. Makanya ada banyak orang yang mencoba untuk mencapai surga dengan cara menjauhkan diri. Bertapa. Ya, buat kuil-kuil.
mengasingkan diri supaya jauh dari keramaian manusia. Semakin dekat dengan keramaian manusia, misalnya saudara rumahnya dekat diskotik, semakin banyak pencobaan. Iya. Semakin saudara dekat dengan kekuasaan, dekat dengan uang, ya semakin kemungkinan untuk berdosa dalam bidang itu bisa. Karena kekuasaan itu dekat dengan uang. Makanya orang enggak usah dekat-dekat dengan itulah. Enggak usah dekat-dekat dengan maksiat. Orang semakin dekat dengan kompleks pelacuran misalnya, wah ini semakin masalah. Orang semakin dekat dengan pergaulan yang buruk, semakin masalah. Makanya mengasingkan diri. Saya tidak menyalahkan orang bertapa. Saya tidak menyalahkan orang berpuasa. Bahkan Alkitab pun mengajarkan berpuasa. Tapi kesalehan itu juga tidak bisa membuat manusia masuk surga. Tidak bisa. 3 usaha manusia ini gagal. Ya. Kenapa gagal? Karena kita tahu konsekuensi dosa itu sangat berat. Sangat besar. Orang tidak bisa mengatasi dosa. Bahkan ada sebuah gambaran, orang berdosa itu seperti orang yang masuk di lumpur. Ada lumpur, di tengah hutan tuh ada lumpur seperti umbel gitu kan. Begitu orang masuk, binatang masuk, semakin bergerak, semakin masuk. Semakin bergerak, semakin masuk. Namanya lumpur hisap. Semakin bergerak, semakin masuk. Dosa itu seperti itu. Ya. Bahkan Rasul Paulus pun mengakui manusia tidak bisa mengatasi dosa. Semakin berusaha, semakin dia berdosa. Saudara, kalau yang pernah jalan di padang gurun itu ada loh yang namanya lumpur hisap. Orang jalan saja ngelihat lumpur itu masuk nyedot. Lah, dosa itu seperti itu. Keberadaan manusia yang berdosa seperti itu. Enggak bisa. Ya. Untuk bisa keluar harus ada orang yang menolong, membebaskan, memberi anugerah, memberi pertolongan. Sama dengan kalau orang masuk dalam penjara, wah, di kerangkeng besi gitu kan. Nah, enggak bisa. Bisa keluar kalau ada yang membukakan pintu. Ini. Usaha manusia itu gagal. Saudara, oleh karena itu, di dalam iman kita kepada Kristus, kita mengenal bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia. Keselamatan itu bukan hasil perbuatan kita. Tidak ada orang Kristen yang boleh membanggakan keselamatan. Karena perbuatan, karena hasil usaha. Tetapi keselamatan itu pemberian Allah. Mari katakan bersama-sama pemberian Allah. 2, 3. Pemberian Allah. Maka dikatakan anugerah. Tidak ada orang yang berdosa. Dosa asal nggak bisa ngatasi. Dosa pikiran nggak bisa ngatasi. Siapa yang bisa saudara ngatasi pikiran saudara? Padahal kalau kita lihat di dalam Efesus, di dalam Matius pasal 5 ayat 22. Wah. Marah itu udah membunuh. Harus dihukum. Kalau kita mengatakan pada orang kafir, itu saja. Harus dihadapkan pada mahkamah agama. Sudah dosa itu sudah melekat sekali. Apalagi bagi ada orang kalau saudara belum menang kepada hal yang namanya mengampuni. Belum menang kepada iri hati. Waduh, nggak bisa. Sudah nggak bisa. Ya. Nggak bisa mengatasinya. Oleh karena itu, untuk manusia diselamatkan itu
Tidak ada jalan kecuali apa? Kecuali manusia itu ditolong. Ditolong dengan cara apa? Diselamatkan, bukan menyelamatkan diri. Kalau usaha manusia tadi, wah usaha menyelamatkan diri, wah dengan amal, wah dengan agama, wah dengan kesalehan, wah berusaha membuat dirinya selamat, masuk surga dengan usaha sendiri. Ibarat mau terbang dengan sayap bikinan sendiri, nggak bisa. Ya. Makanya Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu pemberian dari Tuhan cuma-cuma, dan itu dinamakan kasih karunia kalau ada yang namanya penerimaan. Ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya jangan ada yang sombong. Kita ini sama-sama jadi orang Kristen. Kita ini sama-sama menerima anugerah keselamatan. Tidak boleh ada yang ngomong gini, saya lebih diselamatkan daripada dia. Karena saudara baik, karena saudara lebih pintar Alkitab, karena saudara lebih berpelayanan. Lebih pintar Alkitab, bagus. Lebih berpelayanan, bagus. Tapi dalam hal anugerah keselamatan, semua orang menerimanya bobotnya sama. 100%. Amin? Amin? Itu tidak dipengaruhi juga oleh karena kekayaanmu, oleh karena kehebatanmu, enggak. Lalu bagaimana kasih karunia itu jalannya? Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 ayat hafalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya pengen minggu depan berkhotbah tentang khusus bagaimana darah Yesus bisa menyelamatkan. Walaupun saudara sudah dengar berkali-kali, saya ingin mempertajam ini. Kenapa? Orang itu diselamatkan karena apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kuncinya, menerima Yesus, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Yesus sudah, Allah telah membangkitkan di antara orang mati. Jadi apa? Jadi bagi kita semua, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu memberi diri dibaptis, lalu hidup bertumbuh, hidup percaya kepada Tuhan, ada jaminan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu orang lain mengatakan, kok penak men yo, nek aku tak ewangi mengucilkan diri, aku tak ewangi, bersedekah, beramal. Kok kamu enak sekali ya? Kamu langsung mengatakan beroleh hidup yang kekal. Iyalah, keselamatan itu kan pemberian Allah. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Keselamatan itu hanya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan. Jalan apa? Jalan kebenaran dan hidup. Orang kalau mau hidupnya benar, lewatnya Yesus. Orang kalau mau hidup kekal, lewatnya Yesus. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah, kalau masuk gereja ini ada 4 pintu. Bahkan 5 pintu. Pintu yang pertama saudara bisa lewat sini. Pintu yang kedua saudara bisa lewat sini. Pintu yang ketiga saudara bisa lewat sana, pojokan. Pintu yang keempat saudara bisa lewat depan. Pintu yang kelima saudara bisa naik tangga lewat sana. 5 pintu. Tapi kalau keselamatan hanya 1.
Secara umum orang mengatakan, wes ngene lho ya, rasa do ribut tentang agama, tentang kepercayaan. Kabeh ki apik. Wes, kuwi le beda gur dalane. Ibarat kowe arep nyang Klaten, kowe ki iso lewat Bayat, iso lewat Mendo, iso lewat Gondang. Wis rasa ribut agama, kabeh ki apik. Wah, kelihatannya wah benar ya. Kelihatannya ini kata-kata yang hikmat penuh bijak ya. Iya, nek nyang Klaten iso lewat Bayat. Setuju? Iso lewat Bendo, iso lewat Gondang. Saya tanya, lewat Surabaya iso ora? Hah? Bisa. Lewat Jakarta bisa? Bisa. Tentu ganti Warnono ya. Ngubeng Surabaya bisa. Nek keselamatan nggak bisa seperti itu. Jangan percaya. Itu kata-kata yang menyesatkan. Kalau surga, satu-satunya jalan hanya siapa? Yesus. Ya. Makanya kemarin mana Pak Eko datang enggak ya? Yang latar belakang ya. Pokoknya kalau Pak Mit bisa menerangkan saya, kalau darah Yesus bisa menyelamatkan, saya masuk Kristen. Oh, masuk betul dibaptis, saudara. Kenapa, saudara? Yesus yang berkenan kepada Bapa itu hanya Yesus. Makanya orang yang percaya pada Yesus hidupnya tersembunyi atau di dalam Yesus. Saya mau kasih ilustrasi yang keenam saya cerita, tapi saya nggak akan bosan-bosan. Sudah lihat ini apa? Batu baterai. Sudah lihat ini apa? Hah? Ini apa? Tangan. Lihat batu baterai? Enggak ada. Lihat batu, enggak ada. Tapi ketika saya buka, oh ternyata ada batu baterainya. Lihat. Orang yang percaya Yesus, itu hidupnya di dalam Yesus. Amin. Saudara, kalau Bapa dari surga itu lihat saudara, iki wong Kristen, pentalitan. Kalau lihat saudara, enaknya mung pentalitan. Loh saya lihat saudara, nggak ngerti loh. Kita ini kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis hidup masing-masing ya, nggak ngerti loh. Kalau komsel ya ketemulah seminggu sekali. Tapi kita nggak tahu. Tapi Bapa di surga ngerti. Wih, iki loh. Jari ini wong Kristen kok. Jari ini ngomong mengampuni, nggak mengampuni. Iki loh. Jari ini orang itu hidup jujur kok nggak jujur. Jari ini bohong kok. Udah, nggak ada yang berkenan. Hidup kita itu nggak ada yang berkenan sebenarnya. Tapi kenapa kita jadi berkenan? Perhatikan. Bapa di surga melihat Yesus. Oh, ada Yesus. Hidup kita terbungkus. Amin. Di dalam Yesus. Makanya apa? Segala kelemahan kita, ketidakberkenanan kita, ketidakpercayaan kita, kekurang imanan kita, semuanya itu dibawa Yesus. Yesus sebagai imam besar, pengantara kita. Makanya saudara menjadi hidup yang berkenan. Saudara tidak perlu tertuduh dengan masa lalu. Saudara tidak perlu tertuduh dengan dosa-dosa saudara. Yang penting dosa bertobat. Tidak. Yang penting dosanya nggak sama. Jangan jatuh pada dosa yang sama. Kalau orang jatuh pada dosa yang sama, itu bebal. Kita punya benih ilahi yang menjadikan kita ini anak Tuhan. Makanya begini. Ketika kita ada di dalam Yesus, hidup kita berkenan. Amin. Amin. Karena Bapa melihat Yesus. Itu loh hebatnya orang Kristen. Ya. Makanya untuk terima Yesus, rumusnya ada di dalam Roma pasal 9 ayat. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Coba saudara lihat. Saudara lihat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia
dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kuncinya apa, saudara? Pertama, percaya bahwa apa? Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus sudah mati dan bangkit. Kebangkitannya dilakukan oleh siapa? Oleh Allah. Allah membangkitkan Yesus. Yesus matinya itu mati sebagai orang berdosa karena menebus dosa kita. Saya akan jelaskan khusus teologi salib supaya saudara paham, supaya saudara bangga kepada salib, supaya saudara tidak malu. Banyak orang Kristen yang malu. Walah, mas salib ya. Salib itu kekalahan. Saya mau kasih tahu, di kayu salib ini bertemu antara Allah yang adil menghukum dosa dan Allah yang kasih mengampuni dosa manusia. Tidak cukup waktunya kalau jelaskan sekarang. Tapi yang jelas, percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yesus sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga, dibangkitkan oleh Allah. Percaya dalam hatimu, lalu apa? Yang berikutnya, mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu apa? Penguasa tunggal. Kurios. Tuhan, masuklah dalam hatiku dan menjadi penguasa tunggal. Hidupku milikmu. Suatu hari saya juga ingin berkhotbah tentang kepemilikan. Kepemilikan. Saya mau tanya Mas Hendrik, kalau ada laki-laki yang ngomong, pria itu milikku, kira-kira Pak Hendrik marah enggak? Marahnya marah biasa, marah tenanan. Wah, marah tenanan ini. Bagaimana suatu hari Pak Tego ngomong, pria itu milikku gitu. Wah, pasti enggak Pak Tego, milikku. Ribut, saudara. Kepemilikan itu jadi masalah utama. Ribut. Suatu hari ada laki-laki yang gandeng Bu Pandan, lalu ngomong, Bu Pandan itu milikku. Waduh, Pak Peter sama Misael ngamuk. Enggak lah. Perhatikan. Tanpa kita sadari, banyak orang yang sering ribut dan bertengkar dengan Tuhan setiap hari. Kenapa? Kalau kepemilikan sesuatu itu sudah diklaim menjadi miliknya dua orang, udah pasti ribut. Tuhan ngomong, hidupmu itu milikku. Aku ini penguasa tunggal. Lalu ada yang ngomong, aku milikku sendiri, urip ya uripku dhewe. Arep ngopo? Waduh. Perhatikan. Makanya banyak orang yang belum menang kepada menyerahkan waktu untuk Tuhan. Banyak orang yang belum menang kepada mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Karena apa? Udah ribut dengan Tuhan. Milikku. Banyak orang yang belum menang kepada hidup yang berpelayanan. Banyak orang yang belum menang kepada ego mengambil keputusan. Tuhan tidak pernah dijak tarenan. Bertengkar dengan Tuhan. Karena apa? Karena milikku. Padahal apa? Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Apa mengaku dengan mulutnya? Yesus adalah Tuhan, penguasa tunggal atas hidup saya. Kalau udah Yesus penguasa tunggal, hidupku milik Tuhan. Jadi lahir baru itu mesti disertai sebuah pengakuan dengan mulutku, Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati, Yesus sudah mati bagi dosaku, sudah bangkit mengalahkan maut, supaya aku juga bisa bangkit. Saudara, makanya saudara-saudara yang mengaku dirinya menjadi orang Kristen, mesti ngerti bahwa untuk percaya kepada Tuhan itu ada dua. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan.
dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 dibaca bersama-sama. 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mengaku orang dan ulangi 2, 3. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati orang percaya dibenarkan. Baru hati percaya, baru tingkatnya baru dibenarkan. Mengaku dengan mulut, diselamatkan. Makanya kalau orang mau percaya Yesus, mesti dia datang pada Tuhan. Percaya dalam hati, percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah mati. Allah telah membangkitkan dari antara orang mati. Dan mengaku dengan mulut. Apa? Yesus adalah Tuhan. Penting sekali. Saudara, perhatikan. Ada banyak orang yang sudah melupakan ini. Yang penting saya beragama Kristen. Kalau saudara terpatri dalam hatimu. Ya, Yesus adalah Tuhan. Kurios, penguasa tunggal. Sudah tidak pernah bertengkar dengan Tuhan. Perhatikan. Kalau ada dua koper di dalam kereta api. Yang satu koper tidak ada tulisannya. Yang satu koper tulisannya Kapolri. Loh, orang mau nyuri mikir, saudara. Nganti koper tok jiko, polisi sa Indonesia golek kowe. Gawat ini. Mesti milihnya apa? Wah, joy. Ini masalah iki wae, gitu kan? Nah, kalau saudara ngomong, iki milikku, semua milikku. Iblis seneng nak iki wae, ndak ada proteksi kok. Ndak ada perlindungan kok. Ini ndak ada perlindungan. Tapi kalau saudara mengatakan, Tuhan, hidupku milikmu. Engkaulah Tuhan, engkaulah kurios. Anakku milikmu, semua usahaku milikmu Tuhan. Waduh, itu loh yang namanya lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Saya mempertimbangkan dalam hati. Saya itu mau melanjutkan tokoh-tokoh Alkitab. Tapi aduh, tokoh Alkitab udah 5 kali lah diselingi. Tadi malam mamah, karena hari-hari ini sangat capek, saudara. Hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Kamis kemarin saya diminta oleh majelis daerah mendampingi mencari SKTL. Seluruh gereja GPD di Jawa Tengah ada 700-an. Pak Mit tolong bantu sosialisasi SKTL. Udah saya habis itu udah ditunggu Pak Jumpono. Ada teman Bapak Pendeta di Gemolong, Pak Yonatan Purwanto, istrinya sakit kanker usus. Saya ke sana. Supir 2,5 jam. Jalannya merambat. Aduh. Belum sembuh bener sebenarnya. Pulang pergi hampir 5 jam. Sampai di rumah mama ngomong, Papa udah janji loh mendoakan anaknya Om Oni sama Theo. Oh ya. Mau mandi atau tidak saja harus berdoa dulu, pertimbangan dulu. Mandi, habis mandi doakan. Waduh, Om Oni udah nangis terus. Saudara tahu, Hani itu kritis. Karena apa? Karena udah trombosit turun, udah dari sini keluar darah, udah kritis. Dokternya ngomong udah, berharap saja. DB. Makanya saya ngomong sama Mbak Wiji, ini beli fogging, semua di fogging. Ini DB. Saya udah ngomong sama kelurahan, lapor Dokter Cahyo, kepala dinas kesehatan. Saya tengok Theo cukup baik, walaupun kemarin sempat dengar kabar ya, trombositnya katanya turun. Saya ngomong masuk ICU ini, tidak boleh double. Kalau Mbak Santi keluar, saya masuk. Ternyata ketika saya masuk, Mbak Santi di situ, Om Oni tak ajak masuk. Didiamkan saja bertiga. Saya dapat impresi dari Tuhan. Jangan takut, sembuh. Saya ngomong, doakan Hani, tak doakan mereka berdua. Nangis terus. Saya ngomong, kamu jangan takut, anakmu sembuh. Kemarin pagi dapat juga, Pak, ini perkembangannya positif, Pak. Udahlah, percaya sembuh. Habis dari sana, saya dengar, saya ingat, waduh, ini jaringan doa Klaten
bikin doa semalaman. Waduh, saya teler-teler itu saudara. Saya ke taman doa. Ya pelayanan seperti itu. Tapi saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan, kalau saya lakukan di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Amin. Saudara doakan. Ya, makanya ini Pak Ari sakit. Saya ngomong yang panas-panas nggak usah ke gereja lah. Yang batuk-batuk nggak usah ke gereja. Ini Februari ini saudara, ya cukup menjadi tren yang naik. Tapi enggak apa-apa. Ya, saudara enggak usah takut. Yang bikin orang sakit itu karena takut. Ya, tapi hati-hati, jaga kesehatan. Kembali kepada firman Tuhan, dengarkan. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Amin. Hati-hati ya anak-anak muda, hati-hati semuanya. Jangan meninggalkan Tuhan karena apa? Hanya Yesus. Akulah jalan. Tidak ada nabi di dunia ini. Tidak ada rasul di dunia ini. Tidak ada siapapun juga. Tokoh agama pun tidak. Yang berani mengatakan akulah jalan, hanya Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pemusik silakan maju. Saudara perhatikan. Terus menerus yuk. Saya mau supaya setiap pribadi, setiap komsel tidak berhenti untuk membawakan kabar baik. Ya, kabar baik. Terus berdoa untuk jiwa-jiwa. Gereja yang hidup itu gereja yang terus menghasilkan jiwa baru. Terus menghasilkan murid Kristus. Mari kita berdiri semuanya. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Ulangi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Karena kasih setia. Ku sembah dan ku sembah.
bersyukurlah kepada Tuhan karena saudara termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah untuk diselamatkan. Dan lihat bermilihat-milihat manusia, tidak semuanya seperti saudara. Saudara harus bersyukur karena ketika saudara di dalam Tuhan, di dalam Yesus, hidupmu dijamin memiliki hidup yang kekal. Mari tengadakan tanganmu, katakan, saya berterima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak manusia yang tersesat, hamartia. Banyak orang yang belum mengetahui jalan. Dan saudara harus memberitahukan kepada mereka jalan keselamatan. Jangan ada di antara engkau yang tidak mau menginjil. Jangan ada di antara engkau yang tidak mau memberikan kabar baik. Beritakan kabar baik. Jangan relakan orang tuamu tidak diselamatkan. Jangan relakan saudaramu, teman baikmu tidak diselamatkan. Mungkin saudara berkata, saya tidak bisa. Yang penting kerinduan. Kerinduan. Kerinduan, Tuhan, aku mau orang tuaku diselamatkan. Aku mau keponakanku diselamatkan. Aku mau sahabatku diselamatkan. Taruh kerinduan, Roh Kudus akan buka jalan. Siapa engkau yang rindu untuk jangkau jiwa-jiwa? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, aku rindu Tuhan. Bapa, berkati setiap orang yang mengangkat tangannya, yang sudah punya kerinduan. Tuhan tolong, biarkan jiwa-jiwa diselamatkan. Roh Kudus tolong, Tuhan beri jalan untuk mereka bertemu dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Mengabarkan kabar baik. Kami mau Tuhan, gereja ini bukan menjadi gereja di mana sekedar kami beribadah, tetapi menjadi gereja di mana kami boleh melakukan penginjilan, boleh melakukan tugas memenangkan jiwa. Kami rindu Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kiranya kasih karunia Roh Kudus, kekuatan pengurapan Tuhan mengurapi hidupmu. Hidupmu dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara.